Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Tuan Xiaoyan benar-benar berbakat. Melihat postur tertinggi Xiaoyan, semua pembangkit tenaga listrik yang hadir juga saling memandang dengan cemas. Karena pada saat ini, seluruh benua Xuanling telah sepenuhnya dikendalikan oleh Ratu Medusa. Hanya pembangkit tenaga listrik 1000 orang yang dibawa kembali oleh Xiaoyan, itu bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Seperti yang terjadi, mereka tidak lagi memiliki hak untuk memilih, dan melihat sikap tirani Xiaoyan, jika mereka tidak setuju, saya khawatir mereka harus menemukan jalan mereka sendiri. Lagi pula, Xiaoyan tampaknya tidak mencari nasihat mereka, pendapat hanya membutuhkan pendapat mereka. Jika Anda tidak setuju, maka tinggalkan Xuan Santian. Lagi pula, jika bukan karena fakta bahwa orang-orang ini lahir dan besar di Sekte Xuantian, Xiaoyan mungkin tidak akan membiarkan mereka duduk di sini dengan aman. Bagaimanapun, sekte-sekte ini kekuatan Xiaoyan tidak memiliki banyak bantuan substansial untuk Xiaoyan mendekati. Melihat sikap arogan Xiaoyan, satu pria dan satu wanita tidak dapat berbicara. Jelas, mereka berdua beruntung sebelumnya, berpikir bahwa Xiaoyan hanya seorang seniman bela diri, tetapi sekarang tampaknya mereka sangat salah. Huoyi, tugas mengintegrasikan pasukan dalam beberapa hari terakhir akan diserahkan kepada Anda. Petik 2. Ingatlah bahwa fondasi setiap sekte tidak boleh diguncang, dan kekuatan yang baru dibentuk dengan jelas dibagi menjadi bagian masing-masing. Petik 2. Pertempuran, pertahanan, persediaan logistik dibagi menurut sekte masing-masing, dan hadiah dan hukumannya adil dan ketat. Petik 2. Petik 2. Melihat keheningan di antara penonton, Xiaoyan membuka mulutnya untuk berbicara, dan satu demi satu aturan yang cukup jelas muncul dari mulut Xiaoyan. Orang ini, saya tidak dapat melihat bahwa dia memiliki kesempatan kedua. Tapi bukankah paksaan ini memiliki gejala sisa? Melihat taktik gemuruh Xiaoyan, orang-orang yang terkejut ini tidak dapat membantah. Bisik Mu Yingying, rupanya dia juga menemukan beberapa orang yakin di permukaan, tetapi sedikit kesal di dalam. Jangan khawatir, yakinkan orang dengan kebajikan, jangan lupa. Identitas orang ini sebagai apoteker. Kailin berkata sambil tersenyum, dia jelas tahu karakter dan metode Xiaoyan dengan sangat baik. Karena sekarang kekuatan baru telah terintegrasi, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Petik 2. Dalam waktu singkat, kalian semua akan mendapatkan Fighting Immortal Pill. Melihat beberapa orang kuat yang hadir sedikit tidak yakin, Xiaoyan segera tersenyum dan berkata, dia secara alami mengharapkan langkah ini, jadi dia tidak akan melakukannya. Melawan pil abadi. Mendengar kata-kata Xiaoyan, pria kuat yang hadir mau tak mau berkata dengan mata merah. Fighting Immortal Pill, ini tidak sebanding dengan Dou Di Pill, dan kebanyakan dari orang-orang ini adalah Dou Immortals bintang 2. Langkah Xiaoyan ini tidak diragukan lagi telah memenangkan hati dan pikiran banyak orang kuat. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan orang dewasa. Untuk sementara, orang-orang kuat yang hadir mengangguk dan tersenyum. Pada saat ini, permusuhan di hati mereka menghilang tanpa jejak. Karena faksi baru akan dibentuk, maka harus ada nama yang kuat, kan? Setelah beberapa kegelisahan, tidak ada yang menentang Xiaoyan. Di antara mereka, orang-orang ini telah menunjuk Xiaoyan sebagai penguasa kekuatan baru, dan Fen Tian memimpin jalan. Mengapa kita tidak menyebutnya 10.000 wilayah api? Saya pikir kita pasti tidak akan terbatas pada ini di masa depan. Penatua Huoyun berjalan keluar sedikit dan berkata sambil tersenyum. Yu, kamu benar-benar punya ambisi yang cukup. Xiaoyan mengangguk ringan saat mendengar kata-kata itu. Apa yang bisa disebut domain? Setidaknya itu adalah area yang mengatur ratusan pesawat, meskipun hanya ada satu benua di benua Xuanling, tetapi di masa depan, siapa yang benar? Pergi. Dengan nama jelek seperti di 10.000 api wilayah, mengapa tidak menyebutnya tanah api? Tanah api, Tuan Aula api penyucian, Anda belum bangun, jadi nama kuno. Untuk sementara, seluruh aula juga menjadi berceloteh. Ini benar-benar sakit kepala. Xiaoyan melihat pemandangan ini, dan kepalanya tiba-tiba menjadi sedikit besar. Hal semacam ini jelas yang paling merepotkan. Lebih baik menyebutnya wilayah api tak berujung. Setelah keributan berlanjut beberapa saat,
Kailin sedikit mengangguk dan berkata, "Tak berujung, wilayah api." Xiao Yan bergumam, tetapi kata-kata ini sepertinya mengandung semacam kekuatan sihir, mengguncang hatinya, dan bahkan api jiwa batu ember mengirimkan ledakan kegembiraan, jelas dia sangat menyukai nama ini. Wilayah api tanpa akhir, nama yang bagus, yang mulia ratu benar-benar pintar. Saat Cailin berbicara, tempat itu menjadi sunyi. Jika itu masalahnya, sebut saja wilayah api tak berujung. Mengintegrasikan semua kekuatan sekte di Suantian Sanian dan membaginya menjadi rincian spesifik. Benua Xuanling akan menjadi basis awal kita. Xiao Yan tertawa pelan, suara itu juga dipenuhi dengan kepuasan yang langka. Wilayah api tak berujung benar-benar sejalan dengan Xiao Yan. Oke, semuanya, ayo turun. Saya khawatir saya sibuk baru-baru ini, dan integrasi akan merepotkan semua orang. Setelah beberapa diskusi, Xiao Yan membubarkan semua orang. Kerumunan setuju dan bubar dengan lembut. Dengan jaminan Xiao Yan untuk melawan pil abadi, mereka secara alami akan bekerja sama dengan sangat kuat. Wilayah api tanpa akhir, Anda akan menjadi dua gundik wilayah api tanpa akhir di masa depan. Melihat Cailin dan Mu Yingying, Xiao Yan juga tersenyum bahagia. Ayo turun dan kumpulkan beberapa bahan dulu. Ketika saya memperbaiki pil Douxian dalam beberapa hari terakhir, saya khawatir saya harus melakukan perjalanan jauh. Xiao Yan duduk diam di kursi, menggosok pelipisnya dengan telapak tangannya, dan berkata dengan lembut. Apakah 10 pasang cukup? Cailin bertanya ragu-ragu. 20? Mari kita simpan beberapa untukmu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Petik 2. Suara itu jatuh begitu saja, dan mereka kembali ke urusan mereka masing-masing. Sejak hari ini, semua sekte Super Suantian telah bergabung untuk membentuk wilayah api tak berujung, dengan kepemimpinan pasukan veteran ini. Ternyata pasukan yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terintegrasi dengan cukup lancar, dan seluruh wilayah api tak berujung tiba-tiba menjadi keseluruhan kekuatan juga sangat meningkat. Dan Gunung Roh Misterius juga menjadi base camp wilayah api tak berujung, untuk sementara waktu. Kekuatan baru ini tersebar luas di benua Dou di Xifang. Dan meskipun benua Xuanling adalah yang terlemah dari 4 benua di benua Dodi, dengan bantuan banyak pembangkit tenaga listrik yang dibawa oleh Xiao Yan, ia telah secara langsung melampaui benua Haohai dan menjadi benua peringkat ketiga. Adapun benua di atas ini, hanya benua Tianxing dan benua Douyun di mana 8 klan kuno ada. Dalam beberapa hari terakhir, Cailin dan Mu Yingying secara pribadi melakukan perjalanan ke apotek lelang utama di Suantian Sansan untuk mengumpulkan dan memperbaiki bahan obat untuk Xiao Yan, tetapi pada akhirnya, dia mengumpulkan 20 ramuan obat dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Aku akan mundur dan memperbaiki Douxian dan, untuk benar-benar menenangkan suasana hati mereka. Setelah Xiao Yan mendapatkan bahan obat, dia juga membuat beberapa koreksi dengan 2 gadis Cailin, dan kemudian melangkah ke ruang batu retret, dan wilayah api tak berujung memiliki postur ratu seperti Cailin dan banyak manajemen puncak dari 10.000 api sekte juga menghadirkan pemandangan yang berkembang. Pada awal kelahiran wilayah api tak berujung, itu berasal dari ini, dan setelah waktu yang lama, sebuah malapetaka datang dengan tenang, dan bencana terhadap wilayah api tak berujung inilah yang menggemakan reputasi wilayah api tak berujung di seluruh grid 1000 dunia. Saya sudah lama tidak memperbaiki pil obat, saya khawatir saya sedikit asing. Duduk diam di ruang batu, Xiao Yan tersenyum pahit. Lagi pula, dia pergi ke dunia hantu. Kelangkaan apoteker di dunia hantu membuat kompetisi seperti apoteker tidak mungkin. Itu mandek. Namun, perjalanan Xiao Yan ke dunia hantu telah meroket. Kekuatan jiwanya, yang telah sangat meningkatkan keterampilan pemurnian obatnya, tetapi Xiao Yan tidak pernah menemukannya. Petik 2. Pil obat kelas bumi kelas 5 peringkat abadi. Xiao Yan sedang duduk di futon di ruang batu, perlahan-lahan memegang gulungan yang agak halus di telapak tangannya, dan bergumam. Meskipun resep Douxian dan sangat berharga, Master of Medicine Valley cukup beruntung untuk mendapatkan gulungan ukiran, dan sekarang wajar. Itu dikirim ke Xiao Yan dengan sukarela, dan semua pil obat yang diperlukan untuk membuat pil pertarungan abadi dikumpulkan, dan semuanya sudah siap, hanya karena Dongfeng. Ingat keterampilan apoteker sebelumnya, masih di peringkat keempat. Tingkat immortal, tampaknya apoteker dari peringkat abadi harus mengatasi kesulitan setiap kali dia maju, pil pertarungan abadi dari peringkat kelima peringkat abadi.
Melihat ramuan obat yang diisi dengan beberapa naji dan gulungan pil abadi pertempuran di telapak tangannya, Xiao Yan merasa bermasalah untuk sementara waktu. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, sesosok tubuh perlahan muncul dari lautan jiwa Xiao Yan. Xiao Lei. Xiao Yan melihat sosok yang tampak persis seperti dia, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Xiao Lei secara alami bijaksana, tetapi semua tindakan sesuai dengan perintahnya sendiri. Sekarang Xiao Lei bertindak seperti ini, yang membuat Xiao Yan cukup bingung. Jangan bingung. Setelah Anda memasuki dunia hantu, keterampilan apoteker Anda memang telah mencapai peringkat abadi kelas 4, tetapi kekuatan jiwa Anda telah meroket, melampaui kategori peringkat abadi ke-4 dan melangkah ke peringkat abadi ke-5. Adapun abadi kesulitan yang akan dihadapi apoteker peringkat ke-5, dengan saya, secara alami cukup mudah untuk mengatasinya. Petik 2. Jadi sekarang kamu juga seorang alkemis peringkat 5 peringkat abadi yang asli, tetapi kamu tidak tahu apakah kamu dapat memperbaiki pil pertarungan abadi ini. Xiao Lei menjelaskan kepada Xiao Yan sebentar-sebentar. Sepertinya kekuatan jiwa pada tahap selanjutnya dari Taisu benar-benar tidak kosong. Petik 2. Karena itu masalahnya, mari kita mulai. 20 pil pertarungan abadi, aku khawatir itu akan memakan waktu beberapa bulan. Xiao Yan tersenyum pahit, jelas memurnikan pil itu cukup memakan waktu, apalagi memurnikan banyak pil dengan gembar-gembor besar. Mari kita mulai, karena aku satu denganmu, aku juga bisa memperbaikinya denganmu. Xiao Lei tertawa. Sepertinya di masa depan, kamu akan menjadi penolong yang baik, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan Xiao Lei duduk berseberangan, dengan tenang mengatur napas mereka. Bagaimanapun, memperbaiki pil Douxian bukanlah permainan anak-anak, dan itu wajar untuk keluar semua. Ayo kita mulai. Xiao Yan mendengus dingin, dan segera memimpin. Dia tahu bahwa sejak Xiao Lei mencari nafkah darinya, dia secara alami hanya akan bisa memurnikan Douxian pil ketika dia berhasil memperbaikinya. Kekuatannya adalah sama. Battle Immortal Pil membutuhkan bahan, Feng Xuanjing, Jiusu Marou Jade, Scale Powder. Mari kita sempurnakan Feng Xuanjing dulu, dua bahan obat lainnya cukup mudah. Dengan ide di hatinya, dia mengarahkan jarinya ke depannya. Dengan jentikan cincin, blok kristal merah darah seperti batu akik perlahan melayang di depan Xiao Yan. Api. Tanpa ragu-ragu, di dalam tubuh Xiao Yan, api jiwa batu kuning dari perpaduan api suci 4 warna memenuhi udara, menaikkan suhu seluruh ruang batu secara tiba-tiba, dan setelah nafas halus, itu langsung melilit Feng Xuanjing. Cobalah untuk melelehkannya sepenuhnya. Feng Xuanjing dapat dikatakan sebagai kristal khusus dengan tingkat kekokohan tertinggi di dunia 1000 besar. Meskipun mengandung energi surga dan bumi yang sangat agung, lapisan kristal berwarna darah itu cepat. Tidak mungkin robek. Tapi saat api suci 4 warna Xiao Yan dipanggang, kristal merah itu benar-benar mengeluarkan suara yang halus. Jelas bahwa pengekangan api suci di atasnya cukup kejam, dan tidak akan lama sebelum itu terjadi, menjadi benar-benar rusak. Berikutnya adalah 9 Void Marou Jade. Ini adalah inti dari Immortal Fighting Pill. Boom! Jejak kekuatan jiwa tersebar untuk mengendalikan api jiwa batu ember. Untuk mencegahnya, kekuatan menyebar. Jejak kekuatan tersebar dengan cepat, mengendalikan api suci, dan menuju kelompok kedua bahan obat. Jiusu Marou Jade seperti anyaman, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau. Baru saja dililitkan, dan kemudian bergetar. Jelas meleleh perlahan. Cairan energi hijaunya juga mengandung kekuatan yang cukup untuk membuat bintang 3 Douxiandu cemburu pada kekuatannya. Akhirnya, ada bubuk kerak. Benda ini dapat menetralkan aura kekerasan dari bahan obat ini dengan beberapa obat tambahan. Jika tidak, itu hanya akan berakhir dengan kegagalan. Dengan satu pikiran dan 3 kegunaan, 3 bahan obat inti langsung disempurnakan. Memurnikan pil obat secara alami cukup memakan waktu, terutama untuk pil obat tingkat tinggi seperti itu, waktu yang dibutuhkan secara alami tidak singkat. Waktu seperti kuda putih yang lewat, dan itu akan menjadi 20 hari. Hari-hari ini, Xiao Yan telah duduk dengan tenang. Jika Xiao Lei tidak dapat dengan jelas melihat 3 kumpulan bahan obat di depannya secara bertahap mencair, dia akan mengira Xiao Yan tertidur. Saya khawatir bahwa keterampilan pemurnian orang ini telah mencapai puncak peringkat ke-5 dari peringkat abadi dan peringkat bumi, dan melangkah ke peringkat surgawi sudah dekat. Melihat teknik tajam Xiao Yan, Xiao Lei berkata dengan sebuah senyuman.
Itu tidak akan rusak saat ini. Jam berapa sekarang? Pecahkan untukku. Setelah 3 hari, ketika 3 kelompok bahan obat dipanggang sepenuhnya oleh api suci, retakannya cukup jelas. Xiao Yan berteriak keras, dan segera menimbang 2 gumpalan cairan merah darah dan cairan hijau zamrud, serta kumpulan bubuk warna-warni untuk netralisasi, perlahan muncul, dan Xiao Yan segera meraung. Ini meleleh. Xiao Lei tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Langkah selanjutnya adalah langkah yang paling sulit, Rongdan. Tabrakan. Cairan berwarna darah dan cairan hijau zamrud baru saja menyentuh, seperti 2 bom yang sangat gelisah, penolakan dan depresi yang mengerikan, tersapu secara langsung. Apakah itu akan meledak? Melihat Xiao Yan acuh tak acuh, Xiao Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Pergi. Melihat kedua kelompok cairan itu ditolak seperti musuh, Xiao Yan dengan lembut melambaikan bubuk warna-warni dari tangannya, dan kekuatan gelisah keduanya tiba-tiba menjadi sunyi. Rong. Melihat 2 kelompok cairan inti yang telah diam untuk sementara waktu, Xiao Yan tidak ragu-ragu, tangannya tiba-tiba tergenggam, kekuatan jiwa yang mempesona miring seperti mata air, dan segera memadatkannya secara langsung, mengubah menjadi pil. Metode yang bagus. Mengambil keuntungan dari kesempatan yang begitu singkat, ternyata menjadi kompresi dan fusi lengkap dari kekuatan semua bahan obat. Kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk metode ini tidak murah. Melihat tindakan Xiao Yan, Xiao Lei tersenyum perlahan. Boom! Dalam sekejap, awan petir berwarna darah yang ganas muncul dari langit di atas ruang batu, dan fluktuasi detak jantung yang terkandung di dalamnya seperti bermain keluarga bagi Xiao Lei. Untungnya tidak dipermalukan. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki dalam jumlah besar. Setelah puluhan menit, Xiao Lei melahap semua pil, dan segera setelah melawan pil abadi, pemurnian yang sebenarnya, Xiao Yan juga berkata dengan puas. Mari kita mulai, setidaknya setengah tahun atau lebih dari 1 tahun. Begitu kata-kata itu jatuh, keduanya juga mulai memperbaiki Dou Xian dan untuk sementara, lapisan ketiga dari istana spiritual 9 lantai di tubuh Xiao Yan juga menjadi lebih dalam, bahkan menyebar samar-samar menuju lantai 4, dan begitu Anda melangkah ke istana spiritual lantai 4, Anda akan menerobos jiwa dari alam void, dan melangkah ke alam jiwa yang sangat tirani berikutnya. Pasukan 10.000 api sekte semuanya telah berubah menjadi 1.000 orang. Selain itu, Soul Eater berada di peringkat nomor 11, Blood River Belno. 9. Pedang penghancur jiwa nomor 7, semuanya telah diubah baru-baru ini, dan masih ada beberapa peningkatan. Jangan khawatir. Situasi tanpa instruksi khusus adalah pada dasarnya berubah 2 kali sehari, seiring berjalannya waktu, ini akan menjadi bulan Oktober. Pada bulan Oktober, benua Xuanling tertib dengan urutan aslinya, dan bahkan karena berita pembentukan wilayah api tak berujung, banyak pembuat onar datang ke sini, tetapi orang-orang ini semuanya tidak bernama. Generasi muda langsung ditekan oleh Cailin untuk sementara waktu, dan ketenaran Endless Fire Territory juga sedikit menyebar. Di wilayah api tak berujung, pasukan yang tak terhitung jumlahnya diintegrasikan dan dibagi oleh integrasi mereka pada satu waktu, di antaranya, Aula Kedokteran, yang bertanggung jawab untuk memurnikan pil obat, dan Gudang Pengecoran, yang bertanggung jawab untuk menempa senjata, dan banyak detail lainnya, Departemen bekerja sama, menjadikan seluruh kekuatan sebagai pemimpin. Disajikan dalam keadaan berkembang. Itu juga di manor di puncak gunung-gunung Xuanling, di kolam di taman belakang. Ketika kamu mundur kali ini, hal-hal ini terjadi di wilayah api tanpa akhir. Cailin dan Mu Yingying duduk dengan tenang di dalamnya, sosok Xiao Yan juga muncul di paviliun kolam. Cailin diam-diam selama beberapa bulan peristiwa besar yang telah terjadi sejak itu kemudian menjelaskan kepada Xiao Yan satu persatu. Sepertinya wilayah api tak berujung masih memiliki jalan panjang. Xiao Yan menyerahkan semua pil pemurnian kepada Cailin untuk didistribusikan, dan segera bergumam. Xiao Yan tahu tentang metode Cailin, dan dia cukup berwibawa di tempat pertama. Akan lebih baik baginya untuk maju dalam banyak hal. Sekarang, dengan Cailin menjelaskan situasi wilayah api tak berujung saat ini kepada Xiao Yan dianalisis. Mengenai rahasia klan Xiao, aku khawatir hanya lingkaran inti benua Dou di Xifang dan benua Dou Yun yang dapat mendeteksi beberapa petunjuk. Melihat ekspresi Xiao Yan yang ragu-ragu untuk berbicara, mata Cailin juga berkedip, dan matanya muncul sentuhan kekhawatiran. Dibandingkan dengan benua Xuanling, benua Dou Yun tidak diragukan lagi jauh lebih tirani. Meskipun tidak sekuat Li Sol Realm, ini juga merupakan tempat berkumpulnya talenta.
Bahkan jika ada Endless Fire Realm sebagai belakangnya, itu masih belum cukup. Jangan khawatir, serahkan sisanya padaku. Xiao Yan menghibur. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Melihat Xiao Yan seolah dia sudah mengambil keputusan, Kailin bertanya. Aku ingin pergi ke janji 100 tahun, pasukan di belakang wali klan Xiao harus tahu banyak. Melihat Mu Yingying dan Cailin yang pendiam, kata Xiao Yan. Saya pikir ini terlalu dini untuk ini. Kailin mendengar kata-kata itu, tetapi menggelengkan kepalanya tidak dapat disangkal. Xiao Yan secara alami tidak menyembunyikan mereka berdua tentang hal seperti janji 100 tahun. Bagaimana kamu mengatakan ini? Xiao Yan juga menjadi tenang dan mendengarkan dengan seksama, karena Xiao Yan selalu merasa bahwa pergi ke janji saat ini tampaknya memiliki banyak kekhawatiran. Ada 4 benua di benua Doudi, dan benua Xuanling hanya berada di peringkat terbawah. Meskipun terkadang dapat diperas ke 3 besar, itu juga merupakan keberadaan terakhir di peringkat. Baik itu kekuatan atau sumber daya, itu sangat kurang. Dan Anda 100 tahun ini. Tujuan perjanjian, menurut informasi yang saya peroleh, mungkin masih terkait dengan benua Douyun. Benua Douyun penuh dengan jenius, dan bahkan 7 klan kuno berdiri. Jika tidak ada kekuatan dan kekuatan yang cukup untuk mendukung, saya khawatir. Lagi pula, Anda tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri, kata Kailin agak lembut, dan suaranya berubah menjadi lembut di akhir jelas, kata-kata terakhir adalah untuk putri mereka. Lalu bagaimana menurutmu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Xiao Yan mengangguk diam-diam ketika dia mendengarnya. Sekarang janji 100 tahun ada di depan dunia iblis, tentu saja sulit untuk memilih. Dalam misi ke benua Tianxing, ada api suci, api abadi, dan dengan api abadi di tubuh Anda, saya khawatir akan ada beberapa adegan yang luar biasa. Dan jika domain api kita yang tak ada habisnya dapat menggigit pergi atau dapatkan benua Tianxing dan benua Haohai II dengan dukungan benua blok, bahkan dalam menghadapi kekuatan teratas di benua Douyun, ia memiliki kekuatan tertentu. Kailin berkata perlahan. Benua Tianxing, melupakan cakrawala, api abadi kaisar abadi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengangguk ringan dan langsung berpikir dalam hatinya. Selama hari-hari Anda pergi, tidakkah Anda berpikir bahwa seluruh benua Xuanling bisa begitu makmur hanya dengan mengandalkan saya? Dalam hal ini, bantuan dari benua Tianxing sangat diperlukan, dan mereka memiliki sumber daya dan kekuatan untuk melawan. Anda harus pergi ke benua bintang untuk mendapatkan dukungan, jadi Anda harus pergi ke benua bintang. Lagi pula, sepertinya ada beberapa peristiwa besar yang terjadi di benua bintang hari ini, kata Kailin Zaidu. Itu dia, Xiao Yan berkata dengan lega, tidak heran beberapa pembangkit tenaga pertarungan abadi di sini memiliki aura yang samar-samar tidak dikenal. Ternyata mereka dikirim oleh benua Tianxing, tetapi mereka mampu mengirim begitu banyak pembangkit tenaga listrik dan memberi mereka banyak sumber daya, yang cukup untuk menjelaskan kesuburan benua Tianxing. Kalau begitu mari kita pergi ke benua Tianxing dulu. Tapi sepertinya benua Xuanling dan benua Tianxing kita tidak memiliki persahabatan yang mendalam. Mengapa mereka melakukan ini? Xiao Yan bertanya seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Paviliun Fenxiang, Qin Xin, apakah kamu masih ingat? Cailin berkata dengan ringan. Ingat, wanita yang sangat kuat. Xiao Yan mengangguk. Dia adalah anggota keluarga kerajaan dari benua Tianxing, kata Cailin ringan. Begitu, Xiao Yan merasa lega setelah mendengar ini. Adapun situasi spesifiknya, kita akan membicarakannya setelah benua bintang besok tiba. Setelah beberapa saat, melihat ekspresi lega Xiao Yan, Kailin juga berpura-pura misterius. Oke, Xiao Yan tersenyum. Tanpa sadar, ini hampir senja, kedua wanita itu harus istirahat lebih awal. Xiao Yan berkata sambil tersenyum setelah selesai berbicara. Batuk-batuk. Setelah berbicara tentang bisnis, Mu Yingying dan Kailin saling memandang dan dengan cepat melarikan diri ke sini, tidak meninggalkan kesempatan untuk Xiao Yan, hanya Xiao Yan yang berdiri di sana menatap kosong. Ini gudang kayu lagi, kata Xiao Yan dengan garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Suatu malam tanpa kata-kata, hari kedua. Pada hari ini, seluruh gunung Xuanling dipenuhi dengan aura yang sangat sunyi, seolah-olah menyambut beberapa karakter. Ratusan anak tangga batu di kaki gunung Xuanling. Tuanku, gunung roh misterius ada di sini, dan Ratu Medusa berdiri di manor di puncak gunung. Apakah Anda perlu mengundang seseorang untuk melaporkannya?
Pada saat ini, 6 pria kuat mengepung seorang pria tampan berkuda, kuda putih. Hormati jalan. Pria kuda putih memiliki keanggunan yang agak klasik, seolah-olah dia bukan penduduk benua Xuanling, dan bahkan kata-kata yang ditampilkan di antara gerak tubuh dan gerak tubuhnya seperti politisi sejati. Tidak perlu, ayo naik, hanya untuk melihat dan menghargai pemandangan Gunung Xuanling. Bagaimanapun, itu benar-benar berbeda dari benua Tianxing kita. Juga sangat bagus untuk mengalami kebiasaan yang lebih eksotis. Pria tampan itu turun, melambaikan tangan, dan melihat pegunungan yang agak megah dan besar ini, saya segera berjalan menuju tangga. Omong-omong, beri aku rasa hormat. Jangan lupakan tujuan perjalanan kita. Jika ada yang mengacaukan tujuan kita, jangan salahkan raja ini karena memalingkan wajahnya. Untuk sementara, pria tampan itu menoleh perlahan, dan menginstruksikan beberapa orang di belakangnya, suaranya seperti sungai yang bergelombang, mengguncang hati semua orang, dan kekuatan semacam ini, samar-samar, telah mencapai peri pertempuran bintang 4. Benua Tianxing mengirim pembangkit tenaga listrik abadi bintang 4 untuk memimpin tim, dan mereka tidak tahu mengapa mereka datang ke benua Xuanling, pertarungan abadi bintang 4. Di aula, hanya ada Xiao Yan, Cailin, Mu Yingying, Huo Yi dan Huo Yun. Xiao Yan duduk di tempat pertama dan bergumam pelan. Kembali ke domain master, sekarang mewakili benua bintang. Orang yang datang, pemimpin bernama Lin Qingwen, adalah keluarga kerajaan di benua bintang langit. Meskipun peringkat senioritasnya cukup jauh, dia juga seorang raja daerah tercinta. Seorang penjaga diam-diam mendorong pintu dan berkata kepada Xiao Yan. Dimengerti, ayo turun. Xiao Yan berkata dengan lembut. Lin Qingwen, orang ini dapat dianggap sebagai pria dengan reputasi baik di antara keluarga kerajaan dari keluarga hutan, tetapi saya tidak tahu apa artinya pergi ke sini kali ini. Cailin mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Begitu suara Xiao Yan jatuh, dia segera meninggalkan aula dan menuju ke Gunung Roh Misterius. Hanya dengan menghubungi sebagai orang biasa, dia dapat menemukan beberapa hal yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Tuan, Lin Qingwen saat ini dengan beberapa rombongan, mereka perlahan menaiki tangga batu dari kaki gunung dan menuju ke manor di puncak gunung. Ini benar-benar tempat yang indah. Tubuh ramping Lin Qingwen memalingkan muka, melihat pegunungan Xuanling yang agak indah, dan berkata sambil tersenyum. Meskipun energi spiritual surga dan bumi cukup langka di sini, pemandangan di sini tak tertandingi oleh benua Tianxing. Tempat suci untuk berkultivasi, abadi. Dalam sekejap, seorang pria dengan kulit agak polos berlari menaiki tangga batu, mendatangi beberapa orang, dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu. Melihat pria aneh yang tampak sedikit antusias ini, pengawal rombongan Lin Qingwen mau tidak mau menunjukkan sedikit kewaspadaan. Adik laki-laki, kamu juga di sini untuk memberi penghormatan kepada Tuan Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu Medusa. Lin Qingwen berjalan sedikit, mendatangi pria aneh itu, dan bertanya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi pria aneh ini memiliki aura yang menjulang dan agak tirani, dan aura itu bahkan lebih tirani daripada dirinya sendiri, tetapi sayangnya itu sangat tersembunyi, baik, sangat sulit bagi orang biasa untuk mengetahuinya. Itu benar, mengapa kamu ada di sini? Petik 2. Melihat pakaian dan nada suaramu, sepertinya kamu bukan dari benua Xuanling kita. Orang asing itu melirik mereka. Pria aneh ini secara alami adalah Xiao Yan Qiao Zuang. Adik laki-laki benar-benar memiliki penglihatan yang luar biasa. Kami datang ke sini karena ini, dan ingin bertemu dengan Ratu Medusa yang dikabarkan. Lin Qingwen tersenyum. Yang Mulia Ratu Medusa. Yang Mulia Ratu Medusa memiliki banyak kemungkinan, tetapi tidak semua orang bisa melihatnya. Tapi ada patung ratu di puncak gunung, jadi layak untuk dikunjungi. Yang aneh pria tertawa. Apa yang dikatakan adik laki-laki itu masuk akal. Jika itu masalahnya, maka jangan repot-repot. Suara itu jatuh begitu saja dan keduanya berpisah. Tuan, pria itu barusan. Xiao Yan baru saja pergi, dan penjaga di samping Lin Qingwen tiba-tiba bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir, ini adalah benua Xuanling, bukan benua bintang surgawi tempat kita selingkuh. Lin Qingwen tersenyum santai. Sepertinya ada jimat aneh pada orang ini. Xiao Yan memandang Lin Qingwen dan yang lainnya yang memimpin pendakian dan menghilang bersama. Setelah beberapa saat, di manor di puncak Gunung Xuanling. Bam! Dengan suara,
Pintu aula didorong terbuka oleh beberapa petugas. Bawahanku, Lin Qingwen dari benua bintang, datang untuk membahas hal-hal penting atas perintah sang putri. Lin Qingwen tidak membawa rombongannya, tetapi pergi ke aula sendirian, karena dia tahu bahwa ini di luar etiket dasar, dan dia juga sangat sopan. Saya ingin melihat apa kemuliaan dari benua Xuanling, yang telah memenangkan pujian dari sang putri. Kakak Lin sangat sopan, silakan duduk. Pada saat ini, Xiao Yan duduk di tempat pertama dan tersenyum. Itu pasti Tuan Xiao Yan, kan? Kekuatan di usia yang begitu muda telah mencapai alam transendensi, yang benar-benar membuatku malu. Ratu Medusa juga orang yang kuat dengan reputasi yang luar biasa dan ganas. Lin Qingwen melihat ekspresi Xiao Yan dan Ratu Medusa, dikombinasikan dengan aura menakutkan yang menjulang, berseru kagum. Saudara Lin, sama-sama. Benua bintang telah menjadi tanah energi yang subur sejak zaman kuno. Saya tidak tahu apa yang terjadi kali ini. Jadi mari kita bicara tentang bisnis, kata Xiao Yan lembut. Hehe, karena Tuan Xiao Yan telah berbicara, lebih baik menghormati daripada menurut. Kali ini aku di sini terutama untuk kehidupan sang putri dan untuk mendapatkan dukungan penuh dari wilayah api tak berujung. Lin Qingwen berkata dengan sopan, terlihat sangat bermartabat. Oh, putri, mendapat dukungan dari wilayah api tak berujung kita. Xiao Yan mendengar ini, tapi dia sedikit bingung. Sang putri cukup beruntung untuk berlatih di paviliun dupa pembakaran. Namanya Qinxin. Lin Qingwen tampaknya telah mengantisipasi keraguan Xiao Yan dan menjelaskan. Benua Tianxing, apakah ada yang salah? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Benua Tianxing, pemilihan kerajaan sudah dekat. 3 kandidat yang paling memenuhi syarat, termasuk sang putri, sekarang menarik pendukung. Sang putri tidak terlalu ramah sekarang. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari Endless Fire Territory, pemilihan akan berhasil. Kata Lin Qingwen. Begitukah? Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba tertawa. Sejak sang putri kembali dari studinya, dia selalu memikirkan benua Xuanling, jadi bahkan jika dia ditentang oleh banyak anggota keluarga kerajaan, sang putri masih memberi benua Xuanling banyak sumber daya dan kekuatan budidaya yang berharga. Lin Qingwen menatap Xiao Yan dan Ratu Medusa, mereka berkata dengan sungguh-sungguh. Kami tahu itu, perawatan putri untuk benua Xuanling kami, saya secara alami akan mengingatnya. Sayangnya, wilayah api tak berujung saya baru saja didirikan, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda. Xiao Yan juga memperhatikan tersembunyi yang tak terkatakan, dalam kata-kata Lin Qingwen. Tuan, jangan salah paham, sang putri mengirim saya ke sini bukan untuk mengancam wilayah api tak berujung, tetapi sang putri berharap wilayah api tak berdaya dapat berdiri di sisi sang putri, yang akan sangat membantu pemilihan kerajaan. Petik 2. Bagaimanapun, wilayah api tak berujung sangat membantu. Wilayah api juga didominasi oleh benua Xuanling di benua Dou di Xifang, yang tidak boleh diremehkan. Dan begitu pemilihan putri berhasil, langit benua bintang akan membentuk aliansi yang tidak bisa dihancurkan dengan wilayah api tak berujung. Lin Qingwen buru-buru menjelaskan karena takut akan kesalahpahaman Xiao Yan. Qinxin telah menyebutkan ini kepadaku beberapa kali sebelumnya. Kailin mendengar kata-kata itu dan menatap Xiao Yan dengan matanya yang indah, menunggu keputusan Xiao Yan. Jika itu masalahnya, lebih baik berjemur jika kamu memilih hari lain. Ayo berangkat besok, ada banyak hal yang harus dilakukan ketika kita pergi ke benua bintang. Xiao Yan tersenyum setelah Sun Qi. Terima kasih, Tuan. Melihat ini, Lin Qingwen tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sedikit pun kelembapan pada pupil matanya. Dia berasal dari golongan putri. Jika dia tidak mendapatkan dukungan dari wilayah api tak berujung kali ini, aku khawatir itu akan menjadi hambatan besar bagi pemilihan putri. Setelah pemilihan gagal, orang-orang ini akan menjadi benar-benar dimusnahkan sebagai cangkir sesat tanpa kecuali. Sekarang mereka telah datang ke sini atas nama putri dari benua Tianxing, mereka telah menerima dukungan dari wilayah api tak berujung. Bagi mereka, saya khawatir itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Setelah utusan dari benua Tianxing menjelaskan niat mereka, Xiao Yan dan yang lainnya banyak berdiskusi dengannya. Setelah waktu yang lama, percakapan itu cukup menyenangkan, dan mereka juga memiliki beberapa ide tentang pembangkit tenaga listrik domain api tanpa akhir yang pergi ke benua Tianxing bersama-sama. Percakapan itu sangat menyenangkan, dan dalam sekejap mata sudah malam. Dong dong dong. Ketukan pintu yang agak jelas terdengar. Masuk, Tuan.
Tuan Xiaoyan mengirimi saya pesan. Besok, Tuan Xiaoyan secara pribadi akan menemani Anda ke benua Tianxing, tetapi wilayah api tak berujung baru saja didirikan, dan tidak dapat membawa satu prajurit pun, dan satu tentara. Saya harap Anda akan mengerti. Petik 2. Pergilah sekarang. Pintu tertutup pelan. Apa? Wilayah api tak berujung akan mengirim Sir Xiaoyan untuk menemani kita kembali. Di ruang dupa kuno dan sederhana, Lin Qingwen baru saja menerima berita dari para penjaga di wilayah api tak berujung, dan tiba-tiba tidak bisa membantu, menderu dengan suara rendah, ada juga banyak kekhawatiran tentang ini. Tuan, wilayah api tak berujung ini terlalu hina, bukan? Hanya menjadi penguasa wilayah-wilayah api tak berujung, apa yang bisa Anda lakukan? Pengikut lain di ruangan itu juga pemarah. Meskipun kelompok orang ini dipimpin oleh Lin Qingwen, tetapi hati mereka cukup tidak yakin, sehingga mereka memiliki banyak keluhan. Xiaoyan ini, jika ini bukan bajingan pertama kali, aku khawatir dia adalah orang yang berani. Setelah beberapa saat, Lin Qingwen tiba-tiba mengetahui sesuatu, dan berkata dengan lega, jelas sebagai keluarga kerajaan, dia sudah sejak kecil menerima pelatihan yang baik, biarkan dia mengerti banyak hal. Tuan, pengikut lainnya secara alami bingung dan bertanya dengan bingung. Sekarang pemilihan sudah dekat, bahkan jika wilayah api tak berujung mengirim pasukan koalisi, saya khawatir itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan wilayah api tak berujung tidak tirani seperti kekuatan lain. Dan Xiaoyan ini mungkin menyadari hal ini. Tapi aku agak ragu, bagaimana bisa seorang pria abadi yang bertarung dengan bintang 5 memecahkan masalah sulit di antara banyak pangeran dengan kekuatannya sendiri. Lin Qingwen tertawa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke depan. Untuk itu, ini adalah cara terbaik untuk bertarung dengan seseorang sampai mati atau mati. Ada orang-orang baik di wilayah api tak berujung. Saya khawatir dalam waktu dekat, mereka akan menjadi sangat kuat. Setelah sekejap mata, sudut mata Lin Qingwen tidak bisa membantu tetapi menjadi tergerak. Jika Xiaoyan benar-benar dapat membantu putri mereka menyelesaikan pemilihan, maka benua bintang tidak akan keberatan. Berdiri di sini, atau bahkan menyerah pada domain api yang tak ada habisnya, bukanlah ide yang buruk. Lin Qingwen masih ingat dengan jelas apa yang dikatakan sang putri. Meskipun wilayah api tak berujung adalah kekuatan baru yang baru saja didirikan, ia memiliki keberadaan Xiaoyan. Tidak akan butuh waktu lama untuk tumbuh menjadi pohon hijau di langit, dan jika benua Tianxing kita dapat selamat dari bencana ini, kami bersedia untuk menyerah. Di bawahnya, petik 2. Pergi kali ini, mendapatkan dukungan dari wilayah api tak berujung adalah yang kedua. Selama Xiaoyan dibawa kembali dengan lancar, itu akan menjadi setengah dari keberhasilan. Ini adalah kata-kata asli sang putri, karena dia juga menyadari kemampuan Xiaoyan, belum lagi dalam beberapa dekade terakhir, kekuatan Xiaoyan telah lama berubah dari sebelumnya. Semuanya, istirahatlah, kali ini kembali ke benua Tianxing, sang putri secara alami tidak akan dapat memperlakukan Anda dengan buruk. Besok kita akan kembali ke benua Tianxing bersama dengan Tuan Xiaoyan. Begitu kata-kata itu jatuh, ketenangan dipulihkan di sini. Di tempat lain, di Cailin Fragrance Boudoir. Malam itu cukup sunyi, baik Cailin maupun Mu Yingying tidak tertidur. Dengan Xiaoyan menambahkan, mereka bertiga perlahan-lahan bersandar ke kamar, dan untuk sementara waktu, sunyi. Aku akan pergi besok. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menatap dua wanita yang diam di depannya, dan hatinya langsung rileks, dan berkata dengan nada yang agak santai, jelas hanya dalam situasi ini, akan ada perasaan di rumah, tetapi ketika dia berpikir bahwa masih ada banyak hal di tubuhnya, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan tertekan. Aku tidak akan pergi denganmu. Wilayah api tak berujung masih membutuhkan banyak kekuatan untuk menjaganya. Selama kamu pergi, aku akan mengurusnya dengan tertib. Cailin menggelengkan kepalanya, tapi Cailin terus dia tidak memberitahu Xiaoyan bahwa dia harus pergi ke pusat dunia iblis dengan darah ular sanca menelan 10 warna di tubuhnya, jika tidak, Xiaoyan akan langsung pergi ke dunia iblis dengan sisik warna. Aku juga tidak akan pergi, aku akan menemani Sister Cailin berlatih di sini. Mu Yingying di samping berkata dengan marah. Mu Yingying juga tahu bahwa dia sekarang memiliki dua api suci di tubuhnya. Selain itu, dia adalah api suci yang diubah menjadi manusia, dan dia memiliki keunggulan unik, tetapi kekuatannya terlalu lemah untuk membantu Xiaoyan. Setelah beberapa saat waktu untuk memperbaiki dirinya,
Ketika Xiaoyan kembali lain kali, dia pasti akan menemukan transformasinya. Karena Mu Yingying tahu bahwa meskipun fase itu bagus, itu buruk. Xiaoyan juga tahu apa yang dipikirkan kedua gadis itu, dan mengangguk ringan, jadi dia diam sepanjang malam dan tidur satu sama lain. Keesokan harinya, ketika matahari terbenam di puncak Gunung Xuanling, Xiaoyan dan Lin Qingwen sudah siap. Ayo pergi. Xiaoyan melirik pegunungan besar di belakangnya, ini adalah markasnya, awal dari kelahiran wilayah api tanpa akhir. Saya tidak tahu apakah Anda akan mendengar dari Yang Mulia Ratu Medusa. Lin Qingwen bertanya dengan lembut, mencium jejak kengganan di murid Xiaoyan. Tidak perlu, ayo pergi. Sambil berbicara, beberapa orang pergi dengan lembut, mengambil keuntungan dari matahari terbit. Mereka tidak membangunkan dua putri Cailin dan Mu Yingying dan pejabat tingkat tinggi lainnya. Lin Qingwen mengangguk, jadi dia melompat langsung ke saluran luar angkasa dan menuju ke benua Tianxing. Saluran ruang angkasa secara alami dibangun oleh makhluk abadi bintang 5 di wilayah api tak berujung selama retret Xiaoyan. Ruangnya cukup stabil, dan memiliki koordinat ruang dari benua Tianxing yang asli. Memang cukup mudah untuk dibangun. Dia pergi. Di pintu belakang Manor, menatap Xiaoyan dan yang lainnya yang melangkah ke lorong ruang angkasa, sosok Cailin dan Mu Yingying muncul, dan Mu Yingying tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sedih. Itu juga membuatmu menderita, tanpa daya menggelengkan kepalanya, dan ada makna yang dalam di mata Cailin. Orang ini akan membawa semuanya sendiri, itu akan sangat melelahkan. Kali ini, Mu Yingying tidak memiliki kesenangan di masa lalu, tetapi melihat tempat di mana Xiaoyan pergi dengan wajah serius, dan berkata dengan nada serius, suara yang dalam, jalan. Jadi, pada saat ini, kepribadian acuh tak acuh Rao Yi Cailin tidak bisa tidak terkejut. Lain kali dia kembali, aku akan menjadi lebih kuat. Mu Yingying mengepalkan tangannya yang ramping dan berkata, sekarang, aku malah menantikannya. Pada saat ini, Zaidu kembali tenang, dan wilayah api tak berujung memiliki banyak penjaga yang kuat dan aturan Cailin, dan itu juga semakin kuat. Adapun Xiaoyan, dia perlahan-lahan bergerak menuju benua Tianxing. Pergilah. Untuk Mu Yingying, transformasi Sheng Yan menjadi manusia memiliki keuntungan yang agak tirani. Belum lagi ada dua Sheng Yan dan Fen Jue, saya khawatir waktu berikutnya Xiaoyan melihat dia, kekuatannya akan kualitatif. Di sisi lain, benua Tianxing juga menjadi bergolak saat ini. Di satu sisi, karena pemilihan kerajaan sudah dekat, 3 kandidat paling kuat semuanya membentuk geng, sehingga banyak kekuatan tirani bertempur dari seluruh Doudi. Benua pergi ke benua Tianxing. Setelah kandidat yang mereka dukung menang, mereka juga akan menerima hadiah yang patut ditiru, yang juga telah menciptakan adegan hidup yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua bintang hari ini. Benua Tianxing adalah benua peringkat kedua di antara 4 benua yang dibagi menjadi benua Doudi. Sumber daya dan jumlah orang kuat di benua itu jauh dari sebanding dengan benua Xuanling. Keberadaan di tingkat yang sama dengan Yin Huntian. Aku tidak tahu benua Tianxing, ada apa? Duduk di pesawat ruang angkasa, Xiaoyan bertanya pada Lin Qingwen di geladak. Benua Tianxing tidak lebih baik dari benua Xuanling, karena kita adalah benua dengan atribut kayu paling banyak, dan ahli alkimia dan pengrajin dibangun. Dan saya harus mengatakan bahwa atribut kayu dikuasai oleh keluarga kerajaan kami. Benua Tianxing, saya khawatir secara keseluruhan benua Doudi memiliki beberapa nama terkenal. Ketika ditanya oleh Xiaoyan, Lin Qingwen juga tertawa. Oh, atribut kayu. Xiaoyan berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Api jiwa batu kuning yang dihasilkan oleh perpaduan api suci 4 warna di tubuhnya tidak kalah kuat dari 15 api suci teratas. Jadi kali ini, Xiaoyan tidak ingin mengeksposnya dengan mudah. Selain atribut kayu yang Xiaoyan tidak pernah punya waktu dan kesempatan untuk berkultivasi, tampaknya benua Tianxing kali ini benar-benar datang ke kanan. Tunggu, ada yang salah. Bukankah benua Tianxing terkenal dengan kekuatan bintang? Bagaimana bisa dari atribut kayu? Untuk sesaat, Xiaoyan teringat bahwa benua Tianxing adalah orang yang menguasai kekuatan bintang di awal. Diciptakan oleh yang kuat. Kekuatan bintang-bintang terlalu ilusi, dan telah lama menghilang di bawah pemerintahan generasi keluarga kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang atribut kayu makmur, dan juga dipaksa oleh situasi. Lin Qingwen juga berkata dengan menyesal. Tuan, kembali dan istirahat, karena ada beberapa masalah dengan lorong luar angkasa,
jadi Anda perlu bertransformasi sekali di tengah, dan kami akan membangunkan orang dewasa. Lin Qingwen tidak lupa memberi instruksi. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan dengan lembut berjalan menjauh dari pesawat ruang angkasa. Meskipun masih ada banyak pertanyaan, tetapi hanya ketika Anda mencapai benua Tianxing, Anda dapat memiliki kesempatan untuk mengerti, dan Xiaoyan merasa sepertinya ini Lin Qingwen tidak tahu fakta sebenarnya. Benua Xuanling dan benua Tianxing berjarak ribuan mil, dan saluran luar angkasa hanya dapat mengirimkan ribuan mil. Selain itu, domain api tak berujung tidak memiliki kemampuan untuk membangun lubang cacing ruang waktu, sehingga harus dibagi menjadi ruang sekunder saluran. Kota Tianmu. Tempat ini telah dipisahkan dari benua Xuanling, dan seseorang dapat dengan jelas merasakan energi kuat dari langit dan bumi yang melayang di udara. Dibandingkan dengan benua Xuanling, itu tidak diragukan lagi jauh lebih tirani. Kota Tianmu terletak di ujung benua Tianxing, tetapi ini adalah kota yang cukup makmur, karena ada lorong ruang angkasa yang agak tirani di sini, jadi ini adalah satu-satunya cara bagi banyak orang kuat untuk bepergian. Ayo lurus, kita memiliki surat perintah Sang Putri, dan penguasa kota-kota Tianmu juga harus menjadi bagian dari faksi Sang Putri, jadi mereka tidak akan menyulitkan kita. Pintu keluar lorong ruang angkasa semuanya terletak di kota, tetapi pintu keluar dan pintu masuk berada di arah utara dan selatan. Saat ini, Xiaoyan dan semua orang baru saja keluar dari pintu keluar ruang angkasa, mencoba menuju pintu masuk lainnya. Memasuki pintu masuk itu, Anda dapat langsung tiba di inti benua Tianxing, tanah keluarga kerajaan. Ayo pergi. Beberapa pengikut di belakangnya berkata dengan lembut, melihat sekeliling dengan hati-hati. Aneh. Sepertinya ada aura aneh di sini. Ketika Xiaoyan mengikuti Lin Qingwen menuju pintu masuk ruang di kota, ada perasaan yang agak aneh dari kekuatan jiwa di tubuhnya, dan perasaan ini, Xiaoyan tapi ingat dengan jelas. Aura semacam ini tampaknya, fluktuasi aura pendendam berbasis cahaya yang dilemparkan oleh iblis cahaya sebelumnya. Terlebih lagi, semangat juang berbasis cahaya, belum lagi benua Dodi, bahkan seluruh dunia manusia hanya dimiliki oleh tahta suci. Selanjutnya, kekuatan tahta suci didistribusikan di wilayah yang tak terhitung jumlahnya di dunia manusia, dan benua Dodi hanyalah cabang penting tahta suci. Adapun di mana markas mereka didirikan, hanya sedikit orang yang tahu. Tuan, ini kota Tianmu. Kita harus memasuki lorong ruang angkasa dari sini untuk mencapai tanah kerajaan dengan lancar. Di sisi lain, seorang pria kurus dengan pakaian cantik bermandikan di depan keempatnya, kata jubah. Keempat pria aneh itu berbicara perlahan, dan segera mengikuti, mereka berada di depan kerumunan Xiaoyan. Ini, Lin Qingyun. Kenapa dia ada di sini? Setelah beberapa saat, sambil menunggu untuk melangkah ke pintu masuk lorong ruang angkasa di alun-alun besar, wajah Lin Qingwen tanpa sadar menjadi jelek. Ada apa? Xiaoyan bertanya setelah melihat ekspresi tiba-tiba Lin Qingwen. Tuan Xiaoyan, tolong lihat. Pria kurus di depannya adalah tentang tahap akhir dari 4 bintang pertarungan abadi. Dia bukan dari faksi Sang Putri. Sebaliknya, dia memiliki dendam terhadap Sang Putri. Kali ini, dia buru-buru meninggalkan benua bintang, mungkin untuk mendapatkan bantuan. Lin Qingwen perlahan mengarahkan jarinya ke pria kurus tidak jauh di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah dia pendukung dua kandidat lainnya? Xiaoyan sedikit mensurvei. Agak kuat. Setelah beberapa pertanyaan, Xiaoyan sedikit terkejut, karena di bawah 4 pria berjubah hitam di depannya, ki pertempuran tipe ringan mungkin tersembunyi, tetapi di antara 4, kecuali satu orang di tahap tengah dewa pertarungan bintang 5, kekuatan 3 lainnya samar-samar membuat Xiaoyan agak tidak bisa dipahami. Bahkan di antara 4 sosok itu, seorang pria dengan kulit besar memberi Xiaoyan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guru, ada apa? Pada saat yang sama, ada komunikasi tiba-tiba di antara 4 sosok berjubah hitam yang menunggu untuk memasuki pintu masuk ruang angkasa di tepi platform bundar. Sepertinya telah menemukan sesuatu yang menarik. Pria tua berjubah hitam itu berkata sedikit, dan suaranya dipenuhi dengan senyuman. Itu, Lin Qingwen, dan Xiaoyan yang baru saja memerintah wilayah api tak berujung benua Xuanling. Pada saat ini, Lin Qingyun tidak bisa menahan tawa. Lin Qingwen adalah salah satu orang kepercayaan Sang Putri. Jika dia bisa membunuhnya, atau bahkan sepenuhnya melenyapkan pemilik domain dari domain api tak berujung ini,
Setelah kembali, orang dewasa itu harus menghadiahi dirinya sendiri dengan banyak manfaat. Tuanku, itu adalah Lin Qingwen, yang mendukung faksi putri, dan domain api tak berujung yang baru-baru ini dikabarkan, pemilik domain Xiaoyan. Lin Qingyun berkata sambil tersenyum. Xiaoyan, orang ini sepertinya memiliki nama dan nama keluarga yang sama dengan Xiaoyan yang disebutkan oleh Putra Cahaya, aku hanya tidak tahu apakah itu orang yang sama. Lupakan saja, sejak kita bertemu, lalu ganggu Tuan Huang untuk membunuh orang-orang itu sekaligus. Yah, itu juga menghemat waktu kita. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah hitam itu berkata dengan santai. Sebuah pembangkit tenaga listrik dari tahta suci. Petik 2. Pada saat ini, Xiaoyan tertawa. Kekuatan lelaki tua berjubah hitam itu mungkin telah mencapai bintang 6 Douxian, itulah sebabnya dia bisa memberi dirinya tirani seperti itu. Penindasan sayangnya, Xiaoyan hari ini kekuatan Yan telah meroket. Jika tidak ada pembangkit tenaga listrik Seven Star Fighting Immortal, saya khawatir akan sangat sulit untuk melenyapkannya sepenuhnya. Saya khawatir bahwa Six Star Fighting Immortal belaka tidak cukup. Untuk sementara waktu, alun-alun platform bundar 100 meter dengan hanya Xiaoyan dan dua lelaki tua berjubah hitam dipenuhi dengan bau mesiu yang kuat, Golum. Untuk sementara waktu, alun-alun besar 100 meter tiba-tiba ditutupi dengan sinar Angelika, dan kemudian depresi berat memenuhi tubuh Lin Qingwen, membuat langkah kaki mereka menjadi sangat berat, lagi pula, berapa banyak orang yang ada di sana. Masih terlalu lemah. Xiaoyan tidak panik, nyala api merah besar yang lembut mengelilingi Lin Qingwen dan yang lainnya, untuk sementara menghilangkan depresi mereka, dan kemudian matanya menjadi dalam. Suara lembut Xiaoyan memenuhi seluruh lapangan. Indera penciuman dan persepsi yang bagus. Tapi sayangnya hari ini akan mengakhirimu. Orang yang datang ke sini tidak muncul. Jelas, dia telah sepenuhnya bergabung dengan alam putih saat ini, dan dia berkata dengan nada yang agak menghina. Sistem cahaya sempurna Douxian bintang 5. Setelah beberapa saat, Xiaoyan merasakan kekuatan spesifik dari orang yang datang dari suara menghina ini. Lepaskan aku. Setelah sekejap mata, telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba terangkat, dan kekuatan api Great Heavenly Seed yang mempesona seperti pelangi panjang, meledak langsung ke langit di atas lapangan. Aura semacam itu membuat orang bergidik. Dengan suara, Xiaoyan menabrak celah di domain putih murni, dan kemudian sosok yang agak aneh muncul. Pembangkit tenaga listrik misterius yang awalnya tersembunyi di domain, jubah hitam di tubuhnya benar-benar terbakar oleh api Xiaoyan. Itu berubah menjadi ketiadaan, tapi jubah hitam dan putih yang sangat mencolok muncul di tubuh. Jubah hitam dan putih tampaknya berbeda dari pakaian biasa, itu dengan mudah mengisolasi kekuatan api Xiaoyan, dan bahkan mengandung jejak cahaya tirani. Douqi terus-menerus memperbaiki Douqi di tubuh pembangkit tenaga listrik misterius. Petik 2. Pangeran Lin Feng benar-benar diam-diam menyelundupkan tahta suci, binatang ini. Wajah Lin Qingwen pucat ketika dia melihat pria dengan pakaian khusus seperti seorang biarawan. Tahta suci cukup serakah, mereka tidak hanya berkhotbah bahwa malaikat cahaya yang mereka percayai dapat menyelamatkan semua kecemburuan di dunia, mereka bahkan mengumpulkan kekuatan iman di mana-mana untuk ini, dan mereka telah lama mendambakan benua lain. Pangeran Lin Feng setuju untuk bekerja sama dengan mereka, saya khawatir itu juga membayar banyak uang, dan kekuatan tahta suci terlalu besar, yang jelas untuk memasukkan serigala ke dalam rumah. Jelas, pria itu bahkan membayar semua harga untuk mendapatkan dukungan tahta suci, dan tujuan melakukannya adalah untuk berhasil selama dia mampu memilih dirinya sendiri. Di bawah wilayah api tak berujung, Master Domain tidak pernah membunuh yang tak bernama, nama terhormatmu. Xiaoyan tersenyum ketika dia melihat pria di depannya. Sejak kali ini saya pergi ke benua Tianxing, dan orang-orang ini berasal dari faksi lain, tidak perlu berhati lembut, dan wilayah api tak berujung baru saja dimulai, tentu saja perlu beberapa hal untuk membuatnya terkenal. Gereja Huang Tahta Suci. Pada saat ini, pria biksu berjubah hitam itu tidak membenci Xiaoyan, dia tahu tirani kekuatan api di tubuh Xiaoyan, jadi dia waspada. Sarjana Huang, dikatakan bahwa di Tahta Suci, dari rombongan terbawah, hingga biksu tingkat ketiga berbaju biru, putih dan hitam, dan di atasnya, ada 6 penganut utama. Selain itu, ada 3 uskup agung berpakaian merah utama dan paus. Xiaoyan bergumam sedikit, lagi pula, sistem tahta suci bukanlah rahasia,
Tapi aku tidak tahu apakah ini benar. Niatmu untuk membunuh terlalu berat, izinkan aku melafalkan mantra untuk menyelamatkan semua makhluk hidup dan mengakhiri kekejamanmu. Dewi Cahaya, aku bersumpah demi orang-orang salehmu, untuk sementara waktu, kultivator Huang tidak membayar. Perhatian pada Xiao Yan dengan tindakan beberapa orang, tangan mereka terangkat tinggi, dan mereka terus melantunkan mantra yang agak kuno, dan setiap kali mereka melantunkan, pada jubah hitam dan putihnya, sinar cahaya sejernih matahari perlahan-lahan muncul, bahkan kekuatan semacam ini membuat Xiao Yan merasakan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan ki pertempuran di tubuhnya berhenti mengalir. Dikatakan bahwa sistem cahaya dari pembangkit tenaga listrik tahta suci tidak didasarkan pada penyerapan energi spiritual langit dan bumi, tetapi sebagian besar, dengan bantuan beberapa mantra dan kekuatan cahaya, setelah digunakan, itu kekuatan serangan bisa dikatakan sangat tirani. Pada saat ini, Lin Qingwen berkata dengan serius. Apa efek membunuh mereka? Melihat kultivator perkasa Huang, Xiao Yan menoleh dan bertanya pada Lin Qingwen. Apa? Bunuh mereka, Tuan? Berhenti bercanda, ada 4 dari mereka, dan orang ini seharusnya tidak menjadi yang terkuat di antara mereka berempat. Jika dia membunuhnya, aku khawatir itu akan menyebabkan kematian bagi kita. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Diam aku. Lin Qingwen meraung melihat ekspresi ketakutan para pengikutnya. Tuan Xiao Yan, mereka semua adalah bidat yang menentang sang putri. Jika Anda dapat membunuh mereka, saya khawatir itu akan sangat membantu untuk pemilihan sang putri. Lin Qingwen tersenyum. Api. Mendengar kata-kata Lin Qingwen, Xiao Yan berbicara dengan lembut, tanpa ragu-ragu, penguasa kuno api abadi muncul di tangannya, dan dengan kekuatan benih surga besar, dia menggerakkan tubuhnya secara langsung dan menebas pembudidaya nyanyian. Huang, potong. Keterampilan bertarung yang dilantunkan orang ini saat ini berada pada level Sein Rank, untuk sedikitnya, dan dia cukup kuat, tapi jelas bukan pilihan yang bijaksana untuk memperlakukan Xiao Yan sebagai orang idiot. Puff. Tepat saat serangan sengit Xiao Yan hendak mengenai kultivator Huang, seluruh tubuhnya sepenuhnya dilindungi oleh lingkaran cahaya putih. Pertahanan yang kuat. Sayang sekali aku bertemu denganku. Pada saat ini, Xiao Yan tertawa seperti iblis. Di telapak tangannya, api jiwa batu kuning menyala, dan perisai pertahanan putih langsung hancur, dan bahkan sebelum kultivator Huang bisa mengetahui bagaimana Xiao Yan memecahkan perisai pertahanannya, penguasa berat Xiao Yan langsung menembus tubuh kultivator Huang dan bahkan menghancurkan jiwanya menjadi berkeping-keping. Saat berikutnya, kultivator Huang jatuh dengan sedih. Orang ini tidak pernah berpikir sampai mati bahwa perisai pertahanannya, yang sebanding dengan pertempuran abadi bintang 6, dihancurkan oleh Xiao Yan. Ayo pergi dan temui beberapa orang lain. Karena keluhan telah dipalsukan, tidak perlu menyembunyikannya. Dengan lambaian tangannya, penguasa Yihuo Henggu dibawa di belakang punggungnya, dan nyala api muncul, langsung menghancurkan kuning tubuh biksu itu terbakar menjadi abu. Setelah beberapa saat, bidang putih menghilang, dan Xiao Yan memiliki senyum jahat di sudut mulutnya. Dia berjalan ke orang lain dari tepi alun-alun melingkar dan melihat ketiga pria berjubah hitam lainnya. Guru, aura pembudidaya Huang tidak ada lagi. Pada saat ini, salah satu dari 3 pria berjubah hitam yang dipimpin oleh Lin Qingyun tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Wilayah api tak berujung memang sedikit kuat, tapi sayang. Setelah beberapa saat, orang dengan napas paling kuat di antara 3 sosok berjubah hitam langsung melepas jubahnya, tetapi di pipinya yang agak biasa dan baik hati, emosi yang menakutkan. Salah satu pembangkit tenaga listrik dari 6 orang percaya utama. Pada saat ini, Lin Qingwen dan beberapa lainnya pucat, seperti abu mati. Tidak ada yang lain, identitas 6 orang percaya utama sudah cukup untuk dengan mudah melenyapkan mereka, karena kekuatan orang-orang percaya adalah antara tahap tengah dari pertempuran abadi bintang 6 dan pertempuran abadi bintang 7. Belum lagi 6 orang percaya utama masih menguasai keterampilan bertarung yang sangat tirani di tahta suci. Kali ini, Lin Qingwen dan beberapa orang tahu bahwa setelah Xiao Yan, saya takut akan ada kematian dan tidak ada kehidupan, dapatkan tangan Anda di atasnya. Petik 2. Mengganggu orang lain, meninggalkan orang ini, serahkan pada guru. Untuk sementara, 2 orang lemah lainnya dari tahta suci seperti hantu, dan mereka benar-benar menaklukkan Lin Qingwen dalam sekejap. Jika bukan karena ketakutan akan kekuatan aneh Xiao Yan, dan rumor bahwa Xiao Yan terlalu tinggi, saya khawatir mereka akan langsung mengambil tindakan.
Xiao Yan. Tuan, cepatlah. Setelah ditangkap oleh dua pria dari tahta suci, Lin Qingwen meraung pada Xiao Yan, yang tidak bergerak. Bagaimanapun, kali ini, tugas yang telah dijelaskan sang putri kepada dirinya sendiri harus diselesaikan. Jika tidak, dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat sang putri, dan dia tidak akan ada di sana. Dilihat dari nada instruksi sang putri sebelum pergi, Xiao Yan pasti orang yang sangat penting dalam pemilihan ini. Jika pemilihan gagal karena alasannya sendiri, aku takut dia akan merasa sangat bersalah. Xiao Yan di wilayah api tanpa akhir. Memang benar bahwa Anda memiliki beberapa kemampuan, tetapi Anda membunuh utusan tahta suci saya Huang Xiu, dan hari ini, murid ini akan membawa Anda ke pengadilan. Setelah beberapa saat, lelaki tua tahta suci itu menatap Xiao Yan dengan muram dan tersenyum. Dengan kekuatannya, dia bisa menyelamatkan kultivator Huang, tetapi untuk melenyapkan Xiao Yan, pasti ada beberapa alasan yang masuk akal. Lagi pula, orang ini juga penguasa wilayah api tak berujung, melenyapkannya tanpa alasan, akan membawa banyak masalah bagi tahta suci. Petik 2. Tidakkah menurutmu orang yang percaya pada dewa pertarungan bintang 6 tingkat menengah dapat membunuhku? Petik 2. Terlalu kecil untuk meremehkan domain apiku yang tak ada habisnya. Xiao Yan tidak melakukan gerakan ekstra, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, arogansi dalam suaranya tidak disembunyikan sedikitpun. Untuk menghadapi pria seperti ini, satu-satunya cara untuk menghadapi pria seperti ini adalah dengan menggunakan kekerasan, untuk mengatasi kekerasan, yang paling meyakinkan. Dan yang mengejutkan Xiao Yan ya, orang ini sebenarnya ingin menggunakan jatuhnya kultivator Huang sebagai alasan untuk melenyapkan dirinya sendiri. Tetapi sayangnya orang ini tidak tahu kekuatan dan pertempurannya sendiri, dan immortal pertarungan bintang 6 belaka tidak dapat melakukan apa-apa. Biarkan Anda bertahan dan tidak mati. Petik 2. Sinar cahaya. Dengan dengusan ringan, lelaki tua itu dikelilingi oleh lingkaran putih susu, kecepatannya meroket, tangannya berubah menjadi cakar elang, dan itu menembak Xiao Yan. Kekuatan serangan yang ganas berubah menjadi energi, langit dan bumi mereka semua bergetar hebat. Teknik ledakan panas. Xiao Yan berkata lembut saat melihat ini, tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih ringan, kecepatannya meroket, dan dia langsung menghadapinya. Pria yang menempati peringkat kelima di antara 6 orang percaya utama. Orang ini adalah perwakilan dari pertarungan jarak dekat. Tuan Xiao Yan, saya harap Anda baik-baik saja. Pada saat ini, Lin Qingwen dan yang lainnya hanya bisa saksikan pertempuran dalam diam. Jika hal-hal benar-benar sampai pada titik yang tidak dapat diperbaiki, saya khawatir dengan kesetiaan mereka, mereka hanya bisa mati. Tabrakan. Kecepatan lelaki tua dari tahta suci meroket, dan serangan itu langsung menyebar ke tubuh Xiao Yan. Kaca-kaca. Bahkan jika serangan di tangan para tetua tahta suci sangat ganas, setiap kali mereka mengenai tubuh Xiao Yan, mereka akan dicerna oleh api yang agak panas. Untuk sementara waktu, di seluruh Round Terrace Square, Xiao Yan dan para tetua tahta suci juga terus berjuang. Ini adalah wilayah kota Tianmu, tetapi bahkan jika ada pertempuran sengit di sini, tidak ada yang akan datang untuk memeriksanya. Bagaimanapun, ini adalah musim gugur yang bermasalah di benua bintang hari ini. Semua orang dalam bahaya dan hanya berusaha untuk melindungi sendiri. Apalagi, kedua belah pihak memiliki orang-orang dari keluarga kerajaan. Disebutkan, para pembela ini tidak mau campur tangan. Adik kecil, ini sudah larut, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Setelah beberapa saat, lelaki tua tahta suci menghentikan pertarungan jarak dekat dengan Xiao Yan. Segera, cahaya putih muncul di sekujur tubuhnya, dan seorang tirani halo putih muncul seperti mentari pagi. Keterampilan bertarung bernyanyi. Aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Xiao Yan melihat niat lelaki tua itu secara sekilas, melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan benih surgawi besar tersapu. Keterampilan bertarung yang digunakan orang ini jelas tidak setingkat dengan keterampilan bertarung yang ingin digunakan oleh kultivator Huang barusan. Tabrakan. Betapa malunya mengeluarkan kekuatan yang begitu lemah. Orang tua tahta suci menggelengkan kepalanya dengan ringan, menghina, dan dia bisa menghancurkannya sepenuhnya dengan satu pukulan. Jangan terlalu senang terlalu cepat. Arai Sutra dan Anggur Abadi. Setelah beberapa saat, mulut Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, dan dengan lambaian telapak tangannya, sebuah pintu cahaya hijau benar-benar menyelimuti tempat itu. Begitu mereka diselimuti oleh gerbang lampu hijau,
Pohon-pohon hijau tak terbatas tumbuh liar, langsung mengubah penampilan semua orang di sekitar mereka. Guru, Tuan, apa yang terjadi? Dengan pemandangan yang begitu tiba-tiba, Lin Qingyun dan dua pria berpakaian hitam lainnya kehilangan suara pada saat yang sama, dan pohon-pohon liar di sekitarnya memancarkan rasa krisis yang kuat, membuat rakyat bergidik. Orang ini, tidak sesederhana yang saya bayangkan. Pada saat ini, lelaki tua tahta suci berkedip dengan mata yang berbeda, dan tingkat formasi ini bukan hanya sesuatu yang dapat digunakan oleh orang yang tidak dikenal. Setelah casting formasi, sosok Xiaoyan benar-benar tersembunyi di balik dedaunan hijau pepohonan, dan segera sosok Lin Qingwen lainnya diselamatkan oleh Xiaoyan. Nafas istana jiwa. Ketika Xiaoyan baru saja akan melancarkan serangan, dia mencium bau menjijikkan istana jiwa sutra dengan mengandalkan formasi yang telah dia tingkatkan. Boom! Dengan suara, pakaian lelaki tua tahta suci, lingkaran cahaya matahari, tiba-tiba muncul, dan formasi menyebar seketika. Tuan Xiaoyan, ada apa? Setelah Sun Si, Lin Qingwen tidak punya waktu untuk bersukacita, tetapi menemukan wajah Xiaoyan, yang agak jelek, dan buru-buru bertanya. Ada beberapa tamu tak diundang. Lupakan saja, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Setelah memikirkannya, Xiaoyan tiba-tiba punya rencana lain, dan energi dalam formasi tiba-tiba berkurang, ternyata samar-samar terfragmentasi. Kaca, dengan suara, lelaki tua tahta suci tidak mengerti bahwa formasi Xiaoyan tiba-tiba akan kehilangan energi dan dihancurkan sepenuhnya olehnya, dan napas Xiaoyan juga menjadi lemah. Tapi saat ini, dia jelas tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Selama dia mendedikasikan Xiaoyan kepada Lord Zi, statusnya akan lebih meningkat, dan masa depannya akan cerah. Xiaoyan dari wilayah api tak berujung, orang percaya kelima tahta suci. Kali ini benar-benar panen besar. Saat Xiaoyan memucat dan duduk di alun-alun dengan wajah pucat, tawa ganas dan kabut hitam terdengar di dalam sekejap mengelilingi seluruh alun-alun. Jiwa, laki-laki dari istana jiwa. Pada saat ini, Rao, dengan kekuatan lelaki tua tahta suci, mau tidak mau menjadi berat. Tidak bagus. Pada saat ini, Xiaoyan juga menyadari sesuatu dan ragu-ragu. Tetap baik-baik untuk kursi ini. Tepat saat Xiaoyan hendak melarikan diri, cahaya hitam langsung mengikat Xiaoyan ke tempat, tetapi orang-orang ini tidak pernah memperhatikan senyum sekilas di sudut mulut Xiaoyan. Serahkan semua jiwamu, jika tidak kamu semua akan jatuh di sini hari ini. Setelah Sun Si, sosok suram yang terbungkus kabut hitam, seperti seorang master, berkata kepada semua orang di sini, dan ada suara yang tidak terduga dalam suaranya, fluktuasi tirani, bagaimana mungkin pria dari istana jiwa muncul di sini. Untuk sementara, saat kabut hitam istana jiwa memenuhi seluruh alun-alun, itu benar-benar terikat, dan itu menjadi area yang hanya bisa dimasuki tetapi tidak bisa keluar. Lin Qingwen dan Lin Qingyun tampak jelek bersama-sama. Meskipun kekuatan istana jiwa tidak sebanding tahta suci, tetapi keberadaannya tidak pasti, dan sangat misterius. Bahkan beberapa pejabat tingkat tinggi tahta suci tidak tahu apa yang direncanakan klan jiwa istana jiwa. Namun, istana jiwa kecil dapat merajalela di dunia seribu besar, dan saya khawatir ada beberapa kekuatan di belakangnya, jika tidak, orang seperti istana jiwa ini telah sepenuhnya dilenyapkan oleh tahta suci. Ayo mati. Pria kabut hitam baru saja muncul, bermandikan kabut hitam, tanpa niat memegang tangannya, dan langsung meraung. Di sisi lain, Xiaoyan dan yang lainnya langsung diikat olehnya, sehingga mereka hanya bisa menonton dalam diam. Light balok langit tali. Melihat pria kabut hitam yang mengancam, sudut mulut orang tua tahta suci sedikit menggeliat, dan dalam sekejap, sinar fajar meledak dari atas tubuhnya dan melesat ke arah kabut hitam. Tabrakan. Kabut hitam yang aneh dipengaruhi oleh fajar yang begitu putih dan murni, dan itu menjadi gemetar untuk sementara waktu. Setelah sekejap mata, kabut hitam itu sepenuhnya dimurnikan oleh cahaya fajar, mengungkapkan wajah asli dari yang kuat, pria di istana jiwa. Sepintas, tubuh orang ini itu sebenarnya ilusi. Di atas tubuh jiwa ilusi, jubah hitam menutupinya dengan ringan. Di atas tubuh jiwa, ada bau berdarah yang sangat menakutkan, sangat kaya yang menjijikkan. Tubuh jiwa lagi. Melihat wajah asli pria di depannya, lelaki tua tahta suci menjadi waspada dan berkata,
Tahta suci telah berulang kali mengirim orang-orang kuat untuk menyerang dan menekan orang-orang kuat di Istana Jiwa, tetapi bahkan jika kekuatan keduanya sangat berbeda, mereka tidak dapat menghancurkan Istana Jiwa. Jadi tahta suci untuk pembangkit tenaga listrik di Istana Jiwa, mereka cukup waspada, karena kedua kekuatan sekarang seperti musuh, dan mereka bermata merah ketika bertemu. Ketika saya menangkap Anda, setelah Sunsi, pembangkit tenaga listrik di Istana Jiwa tidak menyetujui, tubuh jiwa ilusi. Di atas, noda awan gelap berwarna darah dengan lembut menggeliat dan muncul, dan bahkan di bawah kerusuhan aneh ini kekuatan, seluruh alun-alun, yang telah lama diselimuti kabut hitam, dipenuhi dengan aura serius. Beraninya tubuh jiwa menjadi begitu sombong. Karena kamu di sini hari ini, maka kamu dan Xiao Yan akan bergabung dengan tahta suci untuk mengaku bersalah. Orang tua tahta suci berkata dengan arogan, cahaya putih di tangannya geliat itu, untuk sementara, mengubah kabut hitam di tubuh pembangkit tenaga kuil jiwa tiba-tiba berkurang. Bagaimanapun, kekuatan pembangkit tenaga listrik kuil jiwa itu sendiri ditekan oleh ki pertempuran dari elemen cahaya. Penguburan jiwa. Mendengarkan nada menghina lelaki tua di tahta suci, mata lelaki kuat di Istana Jiwa tiba-tiba berubah merah. Pada saat itu, awan darah yang mengambang di sekitar tubuhnya menjadi semakin meningkat, seperti massa yang akan meledak setiap saat massa udara umum. Tabrakan. Setelah beberapa saat, awan darah meledak secara langsung, dan bayangan darah berwarna darah dengan ukuran ratusan kaki berdiri di samping pembangkit tenaga listrik di Istana Jiwa. Bayangan darah berdarah itu seperti manusia, tetapi yang aneh adalah bahwa orang ini tidak memiliki banyak kecerdasan. Di pupil merah, ada niat membunuh tanpa akhir, menatap tahta suci dengan muram, niat membunuh haus darah semacam itu, membuat orang berdebar-debar. Robek dia untukku. Melihat penampilan bayangan raksasa berwarna darah, pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa membuka mulutnya. Robek, seolah-olah dia telah menerima perintah, bayangan raksasa berwarna darah itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan kemudian menginjak dengan langkah berat, menyebar ke beberapa orang di tahta suci selangkah demi selangkah. Setiap kali dia berjalan, dia akan dikelilingi oleh kabut hitam ini. Ada bau khusus darah di alun-alun. Makhluk jahat yang dibangun oleh tubuh jiwa. Fajar cahaya, pemurnian. Dengan mendengus dingin, lelaki tua tahta suci tersenyum sedikit, pakaiannya meledak dengan fajar yang mempesona, sudut mulutnya menggeliat, dan suara Sansekerta tampak seperti dewa, itu mengandung kekuatan ilahi tertinggi, tetapi ketika dia melemparkan dan meneriakkan serangan tirani seperti itu, gerakannya juga dibatasi. Orang-orang ini, Xiao Yan, yang diam-diam bersembunyi di samping, melihatnya sedikit. Tampaknya dari percakapan antara mereka berdua, ada beberapa rahasia tersembunyi antara tahta suci dan Istana Jiwa. Tuanku, orang-orang dari Istana Jiwa ini mungkin adalah pendukung cakap Tuan terakhir. Pada saat ini, Lin Qingwen berbisik kepada Xiao Yan. Tempat ketiga, Xiao Yan berkata dengan terkejut saat mendengar kata-kata itu. Sekarang pemilihan kerajaan sudah dekat, ada 3 kandidat paling otoritatif. Di antara mereka, sang putri yang dipimpin oleh kelompok konservatif mencoba melanjutkan tradisi benua Tianxing, sementara para Dihart yang dipimpin oleh Pangeran Lin Feng bersedia untuk bersatu dengan Yang Mulia. Lihat, tunggu pasukan tirani mencoba menyebarkan kekuatan keluarga kerajaan benua Tianxing ke seluruh benua Doudi. Adapun yang terakhir, Lin Qingwen tampak ragu-ragu. Apa yang terjadi dengan yang terakhir? Xiao Yan juga memperhatikan sesuatu dan bergumam. Yang terakhir, bernama Lin Feng ya, adalah orang yang lumpuh, tetapi orang ini selalu bertindak rendah hati, tetapi bawahannya dapat menyimpulkan bahwa pembangkit tenaga listrik Soul Hall ini mungkin adalah bantuan asing yang dia undang. Jika itu masalahnya, maka itu menarik. Tampaknya banyak orang kuat di benua Tianling ingin datang dan mengambil sepotong kue. Xiao Yan tersenyum sedikit, memutar, untuk sementara, prasasti inti yang kental sebenarnya melebihi 50.000. Bahkan ini bukan batas Xiao Yan, prasasti inti masih meningkat, dan serangan penuh api dan atribut kayu vitalitas yang kaya, diam-diam menyeduh dari telapak tangan Xiao Yan. Hei, dengan suara, bayangan raksasa berwarna darah yang tampaknya tak terkalahkan dengan cepat larut dan hancur di bawah lampiran mantra cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Matilah kursi ini. Melihat adegan ini, pembangkit tenaga listrik kuil jiwa tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, senyum langka muncul di tubuh jiwa ilusi. Itu tidak bagus.
Menggunakan keterampilan bertarung berbasis cahaya, dia dengan mudah menguraikan bayangan raksasa berwarna darah. Tetapi apa yang tidak dia duga adalah ketika bayangan raksasa berwarna darah itu akan sepenuhnya dilenyapkan oleh dirinya sendiri, bayangan raksasa berwarna darah langsung hancur, dan wajah yang tak terhitung jumlahnya mengerikan. Hantu-hantu kesepian, meratap dan meraung, muncul dari tubuh bayangan raksasa berwarna darah, dan kemudian mereka melihat pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa dengan ngeri. Setelah perjuangan, kecepatan mereka meroket, dan mereka menembak langsung ke orang tua tahta suci. Bum bum bum. Orang tua tahta suci itu berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan keterampilan bertarung berbasis cahaya, dan tentu saja dia tidak punya energi untuk melawan orang lain. Ternyata dia langsung ditembus oleh hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing hantu-hantu menembus tubuhnya sendiri, tubuh akan membawa rasa sakit yang langsung menghantam jiwa. Guru, Tuan, melihat bahwa pemimpin orang tua tahta suci mengalami perubahan besar, dua pembangkit tenaga tahta suci lainnya dan Lin Qingyun mengecilkan pupil mereka dengan erat dan meraung. Keluar dari kursi ini, menyaksikan mereka bertiga menyebar dengan sekuat tenaga, pembangkit tenaga Soul Hall menyerang secara acak, secara langsung menghancurkan serangan ketiga pria itu, dan segera tubuh mereka seperti hantu, dengan mudah muncul di samping tahta suci tua, pria. Bajingan, jika kamu membunuhku, tahta suci kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pada saat ini, sesepuh tahta suci juga merasakan ancaman kematian. Sisi, mengabaikan raungan lelaki tua tahta suci, pembangkit tenaga listrik Aula Jiwa mengangkat telapak tangannya, dikelilingi oleh energi hitam, dan kemudian langsung menusuk dada lelaki tua tahta suci, memegang hati merah cerah di tangannya. Retak, dengan suara, tiba-tiba hancur, dan kemudian orang percaya peringkat kelima di tahta suci jatuh langsung. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya dari benua Tianxing, ada beberapa tempat inti di benua Douyun. Pada saat ini, di dalam kuil kuno yang megah, kuil secara keseluruhan cukup besar, dan ada banyak cahaya redup yang tak terhitung jumlahnya di dinding sekitarnya, dan gumpalan cahaya kuning bersinar. Di kuil, banyak anak tangga tertutup rapat. Di atas kuil langkah-langkah adalah ratusan kelompok cahaya jiwa samar yang diatur secara berurutan. Di bawah tangga kuil, seorang lelaki tua menutup matanya dan duduk dengan tenang. Kaca, dengan suara, salah satu kelompok cahaya jiwa di tangga tiba-tiba membengkak, beriak seperti riak, dan langsung hancur. Kelompok cahaya jiwa dari orang percaya kelima Yasnel. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu membuka matanya sedikit, melihat kelompok cahaya jiwa yang rusak dan menghilang sesuka hati, dan segera mengungkapkan apa yang tercatat di dalamnya, tapi dalam suara bersahaja ini, sebenarnya ada sentuhan kekuatan misterius yang cukup untuk membuat dunia pucat. Inilah inti tahta suci, gereja jiwa. Setiap orang kuat yang bertugas di tahta suci harus meninggalkan jejak kekuatan jiwanya di sini pada saat bergabung dengan tahta suci. Di satu sisi, itu untuk mendeteksi kemurnian jiwa. Jika itu adalah jiwa yang kotor, itu tidak mungkin untuk bergabung dengan tahta suci. Di sisi lain, adalah untuk lebih mengetahui kehidupan dan kematian pembangkit tenaga listrik ini. Lagi pula, tahta suci sangat protektif terhadap jangka pendek. Setelah diketahui siapa yang telah melenyapkan pembangkit tenaga listrik di tahta suci mereka, mereka akan mengejar mereka tanpa henti. Kelompok cahaya jiwa yang rusak melambangkan kematian total, dan kelompok cahaya jiwa yang redup adalah cedera serius. Pada saat ini, kelompok cahaya jiwa Yasnel langsung rusak, yang membuktikan bahwa ia telah benar-benar jatuh. Tidak peduli itu adalah jiwa hitam dari tubuh, itu telah dimusnahkan oleh si pembunuh. Aku tidak tahu siapa itu, siapa yang berani membunuh pejabat tinggi tahta suci kita. Bak, pergi dan selidiki, siapa yang melakukannya. Ingat, bagaimanapun caranya, setelah beberapa saat, mata lelaki tua berpakaian merah itu kabur, niat membunuh yang agung merembes keluar. Ya, Lord Kardinal. Saat suara lelaki tua itu jatuh, seorang pria dengan jubah abu-abu yang indah muncul dari udara tipis, dan dengan ringan setuju, dan menghilang dalam sekejap mata, dan bahkan kardinal yang tampak kuno di depannya, kekuatannya mungkin telah mencapai ranah Tong Xuan. Di kota Tianmu, Tuan, melihat bahwa orang percaya kelima Yasding benar-benar dilenyapkan oleh pembangkit tenaga listrik di Istana Jiwa di depannya, Lin Qingyun dan dua pembangkit tenaga listrik lainnya yang menyertai tahta suci berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Mereka berdua datang ke sini untuk menjawab undangan guru Lin Qingyun untuk menyelesaikan pemilihan benua bintang.
Sekarang mereka telah dilenyapkan oleh pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa. Jika hal semacam ini menyebar, saya khawatir. Susu, lari kemana? Menghancurkan hati Yasnel menjadi berkeping-keping, pembangkit tenaga Soul Hall melambaikan tangannya, dan cahaya putih tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya yang hancur menuju dunia luar. Susu, rasanya enak sekali. Mulut berdarah itu terbuka, dan dia hendak melahap seluruh kekuatan jiwa Yaspin yang hendak kabur, sekejap, banyak. Kamu, tidak bisa melarikan diri juga. Melihat adegan ini, pria kuat Istana Jiwa melihat ke pembangkit tenaga tahta suci lainnya dengan mata tertutup, dan mereka bertiga tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan dengan mudah dilenyapkan oleh dia. Tuan Xiaoyan, pada saat ini, menyaksikan orang percaya kelima yang kejam Yasiding langsung dilenyapkan olehnya, dan kemudian jiwanya diekstraksi dan ditelan secara langsung, mata Lin Qingwen menunjukkan ekspresi panik. Jika bukan karena penguasa istana yang membutuhkan api suci dan beberapa benda di tubuhmu, aku khawatir aku akan melahapmu secara langsung hari ini. Titik petik 2. Semua ini, orang kuat dari Istana Jiwa datang ke rumah Xiaoyan, samping sambil tersenyum. Aku tidak tahu di mana Yang Mulia berada di Istana Jiwa. 12 penjaga jiwa, 5 penjaga jiwa, tubuh Xiaoyan siap untuk serangan yang menyilaukan. Jelas, di hadapan pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa yang kejam ini, dia harus melakukan yang terbaik untuk melawannya. Oh, kau benar-benar tahu banyak. Tapi sayangnya, aku adalah eksistensi di atas mereka. Jika kau punya kata-kata terakhir, aku akan meninggalkannya untuk menemui Aula. Cahaya samar perlahan muncul dari tubuh, dan bahkan jubah hitam meledak dengan kekuatan ruang yang mempesona. Saluran luar angkasa, mengatakan ini sekarang, terlalu dini untuk bahagia. Wilayah api akasia, arai abadi. Melihat pembangkit tenaga listrik di Istana Jiwa bersiap untuk menggunakan saluran luar angkasa untuk mengirim beberapa dari mereka kembali ke Istana Jiwa Base Camp, Xiaoyan tidak ragu-ragu, tiba-tiba ditembak. Untuk sementara waktu, formasi besar berdasarkan bidang merah muda benar-benar menyelimuti seluruh alun-alun, dan kekuatan memenjarakan dari nafas api yang sangat tirani mengalir ke wajah. Xiaoyan benar-benar ingin mengunjungi apa yang disebut Hall Master of the Soul Palace, tetapi sekarang kekuatannya lemah, dan masalah di benua Tianxing belum berakhir untuk saat ini, jadi dia hanya bisa mengambil tindakan pada menit terakhir, banyak rencana. 55.000 baris, itu tidak cukup. Melihat seluruh tubuhnya diselimuti api tirani, Xiaoyan meraung ketika dia melihat jumlah baris. Tidak cukup untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik kuil jiwa tingkat kesempurnaan Douxian bintang 6 ini. 57.000 jalur. 60.000 jalur. Pada akhirnya, pupil Xiaoyan memerah, dan kekuatannya yang mempesona meningkatkan kekuatannya ke puncak. Dan 60.000 prasasti inti ini secara alami merupakan puncak tampilan pertama Xiaoyan setelah kembali dari dunia hantu, meskipun tidak dapat sepenuhnya memenjarakan pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa, itu masih cukup untuk menunda waktu. Dengan penggunaan teknik menelan api, ditambah dengan peningkatan Acachia Flame Domain, kekuatan Xiaoyan langsung meningkat ke tahap akhir dari 6 bintang pertarungan abadi. Ini adalah formasi yang kuat, tetapi itu tidak akan memenjarakanku terlalu lama. Bagaimana mungkin? Tahap akhir Douxian bintang 6. Sebelum senyum di mulut pria kuat di jiwa istana jatuh, dia mencium bau itu di tubuh Xiaoyan, volatilitas yang ekstrim. Transformasi pertama Dewa Naga, transformasi ketiga. Jiwa yang bertarung. Di bawah penutup formasi, Xiaoyan bersenjata lengkap. Kekuatan mendiang Six Star Fighting Immortal, ditambah dengan perlindungan hantu jiwa yang bertarung, dan peningkatan transformasi pertama dan ketiga Dewa Naga, Xiaoyan hari ini dapat dikatakan sebagai postur terkuat. Bang kaca. Dengan suara, formasi yang tampaknya tirani menjadi goyah untuk sementara waktu. Jelas, bahkan kombinasi dari 60.000 pola formasi inti dan domain api Acachia Xiaoyan adalah untuk pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Douxian bintang 6, masih belum cukup. Bagaimanapun, kekuatan pola formasi, 10.000 jalur sesuai dengan satu bintang Douxian, dan seterusnya, tetapi dengan bantuan penutup formasi, Xiaoyan akhirnya menyesuaikan dirinya ke keadaan puncak, dan kekuatan formasi, juga dengan lembut menghilang pada saat terakhir. Ini dia, pada saat terakhir, melihat ke belakang Xiaoyan, nyala api kuning muncul dengan lembut seperti matahari yang terik, tetapi tubuh jiwa dari pembangkit tenaga listrik Soul Hall meledak dengan panik. Tingkat fluktuasi nyala api ini bukanlah nyala api suci,
dan nyala api kuning saja membuat istana jiwa kuat seperti musuh besar. Energi pendendam dalam tubuh terus-menerus dilepaskan, dan kabut hitam dilepaskan dari tubuh secara tak terkendali, jelas sangat takut dengan api kuning. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan habis-habisan untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Soul Hall tingkat kesempurnaan Douxian bintang 6 sejak dia kembali dari dunia hantu. Tidak ada yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertempuran ini, susu. Tidak heran dia dijaga oleh 12 jiwa yang mulia dan penjaga 5 jiwa, serta banyak pria kuat di aula. Petik 2. Dengan kekuatan dan keberanian seperti itu, aku, Soul Wind, ingin menunjukkan kepadamu betapa hebatnya cara menjaga istana jiwa itu. Melihat sikap arogan Xiaoyan, pembangkit tenaga listrik aula jiwa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jika Anda memiliki kata-kata atau cara terakhir, tunjukkan saja. Jika tidak, di bawah api-api suci, tubuh jiwa kotor Anda hanya akan diubah menjadi abu. Xiaoyan berdiri di bidang api cinta merah muda, api kuning benar-benar menyelimuti tubuhnya, dan matanya memandang jalan angin jiwa dengan waspada. Pada saat ini, kabut hitam aneh yang muncul di sekitar angin jiwa, selain 6 bintang pertempuran abadi kekuatan tingkat kesempurnaan seperti hantu untuk sementara waktu, memancarkan aura menakutkan dan menakutkan yang tak ada habisnya. Bulu api abadi. Tanpa ragu-ragu, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergerak, dan jejak bulu abu-abu seperti bilah pedang, dan menembaknya dengan cepat. Melihat serangan dominan Xiaoyan, telapak tangan Soul Wind terangkat sedikit, dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah diringkas menjadi tongkat hitam pekat. Garis-garis gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di tongkat itu, seperti senjata ilahi yang diukir dengan aura jahat. Senjata tajam rata-rata. Garis bawah dengan suara, Soul Wind melambaikan tongkat hitam di tangannya, dan riak energi menyebar seperti mata air. Dalam sekejap mata, serangan Xiaoyan benar-benar musnah. Ember Rock Soul Fire. Xiaoyan bahkan tidak berpikir bahwa dengan kekuatan semangat juang, dia bisa menghentikan angin jiwa. Setelah beberapa saat, api kuning meledak menjadi gelombang yang sangat panas dan suci. Di bawah kendali Xiaoyan, itu langsung berubah menjadi gelombang yang sangat panas dan suci, binatang buas dengan mata ganas. Menatap angin jiwa, api jiwa batu ember yang menakutkan dan tirani berubah menjadi binatang buas raksasa, cukup untuk dengan mudah merobek bintang 6 yang bertarung abadi. Beri aku tusukan. Melihat binatang buas yang diubah oleh api-api suci, tubuh jiwa Soul Wind telah menjadi ilusi, dan gelombang penindasan memenuhi hatiku. Boom! Saat suara Soul Wind baru saja jatuh, cahaya hitam yang menyilaukan meletus dari tongkat hitam di tangannya, dan garis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya bergoyang perlahan seperti cacing, dan kemudian berubah menjadi cahaya hitam dengan ukuran 100 meter, menghadap pria ganas itu. Binatang itu meraung pergi. Aduh! Melihat ini, binatang buas itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan segera mengeluarkan raungan rendah, suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Berikan padaku, Xiaoyan berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa dalam tubuh sedang dimobilisasi. Pada saat ini, jika reinkarnasi kemarahan Buddha digunakan, itu sudah cukup untuk melenyapkan angin jiwa, tetapi sayangnya, cara menekan bagian bawah kotak tidak dapat diekspos terlalu banyak, jadi Xiaoyan ingin sepenuhnya melenyapkannya dengan cara keterampilan bertarung serangan jiwa, karena Xiaoyan merasakan itu. Kekuatan jiwa angin jiwa ini baru saja memasuki tahap awal Taiksu, dan dibandingkan dengan dirinya sendiri, tidak diragukan lagi ada banyak perbedaan. Hei, cahaya hitam misterius dan binatang buas itu baru saja bertabrakan, dan cahaya hitam itu segera dilebur oleh api kuning pada binatang buas itu. Saya khawatir itu tidak akan memakan waktu beberapa saat, dan cahaya hitam itu akan benar-benar hancur. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan benda itu. Melihat adegan ini, jiwa Feng menggelengkan kepalanya dengan lemah. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kekuatan api suci pada Xiaoyan akan begitu kejam. Kurang dari itu, Shengyan peringkat 15. Kaca. Dengan suara, cahaya hitam itu pecah, dan nyala api kuning pada binatang buas itu melonjak, tubuhnya berputar, dan itu berkibar langsung ke angin jiwa. Puff. Mengorbankan kunci jiwa. Melihat binatang buas yang agresif dan ganas itu, Soul Wind mengeluarkan raungan rendah, dan segera seteguk darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Aneh untuk mengatakan bahwa tidak ada tubuh manusia, tetapi hanya angin jiwa dalam keadaan jiwa. Warna darah sebenarnya adalah warna yang aneh. Bahkan ketika darah menyembur keluar,
seluruh bidang dipenuhi dengan warna yang agak aneh, bau, kekuatan. Rantai jiwa surgawi, 10.000 orang melayani. Dalam sekejap, darah menyembur dalam warna gelap, dan rantai hitam pekat dengan ukuran 100 meter tiba-tiba muncul di domain Xiaoyan. Apakah jiwanya terkunci? Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit, dan tiba-tiba bergumam. Kamu Mingtian. Melihat rantai hitam pekat yang sekuat bambu, menyerangnya dengan kekuatan erosi yang tak tertahankan, Xiaoyan mengeluarkan raungan rendah, dan kekuatan jiwa yang agung seperti lautan tersapu, suara yang sangat aneh, kicau burung, memenuhi seluruh Acachia Flame Domain. Bang bang bang. Suara keras tabrakan logam bergema langsung di lapangan, tetapi angin jiwa masih diserang oleh serangan jiwa tiba-tiba Xiaoyan. Setelah pertarungan, keduanya seimbang, dan mereka segera menarik kembali serangan mereka masing-masing dan berdiri diam di samping, tetapi Soul Wind tahu samar-samar bahwa mereka tidak akan dapat menangkap Xiaoyan hari ini. Sialan, kekuatan tempur orang ini terlalu menakutkan. Melihat Xiaoyan masih tidak berniat menyerang, seolah-olah beberapa serangan mengerikan masih terjadi, ekspresi Soul Feng akhirnya berubah menjadi jelek. Metode serangan istana jiwa pada awalnya dirancang untuk menangani tubuh jiwa. Jika langsung menyerang manusia, kekuatan tempurnya pasti akan turun banyak, belum lagi Xiaoyan, yang memiliki nyala api suci, kekuatannya sendiri adalah bahkan lebih besar. Penurunan besarnya. Terima sanksinya. Mata tatapan. Setelah nafas, pupil Xiaoyan berubah menjadi warna yang dalam, dan kekuatan jiwa yang lebih mempesona meraung langsung ke angin jiwa. Kekuatan jiwa di tahap akhir Taiksu. Bagaimana mungkin? Tidak bagus. Setelah merasakan tingkat kekuatan jiwa ini, jejak ketakutan akhirnya muncul di pupil Soul Wind, dan tubuhnya bergetar, mencoba untuk melarikan diri dari sini. Binatang raksasa kuning, meledak. Xiaoyan bergumam saat dia melihat angin jiwa bersiap untuk melarikan diri. Tiba-tiba, binatang buas itu meledak sepenuhnya, dan kekuatan api suci kuning menghalangi air di sekitar Acachia Flame Domain. Kunci jiwa dalam hidupku, berikan aku kuncinya. Melihat Xiaoyan begitu arogan sebagai seorang raja, Soul Wind dengan jelas menyadari bahwa jika serangan jiwa Xiaoyan mengenai, ditambah api suci di tangannya, cukup untuk benar-benar melenyapkan dirimu sendiri. Angin berawan dan kabut hitam terus muncul dari tubuh Soul Wind, dan segera meraung ke arah Xiaoyan dengan sangat kuat, tapi sayangnya, kekuatan jiwa Soul Wind baru saja melangkah ke tahap awal Taiksu, dan itu jauh di belakang Xiao. Yang ada terlalu banyak, jadi tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Boom! Serangan jiwa dan api jiwa batu ember menyerang bersama-sama, dan angin jiwa yang awalnya tak terkalahkan perlahan-lahan dihancurkan, tenggelam dalam serangan yang merusak ini. Petik 2. Petik 2. Setelah beberapa menit, ketenangan dipulihkan di sini. Guru, Lin Qingwen menelan ludah, menatap Xiaoyan seolah sedang melihat monster. Sayang sekali, saya tidak mengontrol keterampilan pertempuran jiwa api dan gangguan jiwa batu ember, dan itu dihancurkan. Saya ingin mencari tahu beberapa informasi. Melihat Soul Wind, yang langsung diserang oleh dirinya sendiri, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Ayo, pergi langsung ke benua Tianxing. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan tidak tinggal terlalu lama, melangkah langsung ke lorong ruang angkasa, dan menuju ke benua Tianxing. Tapi kali ini, benua Tianxing, dapat dikatakan sebagai tas campuran, tidak hanya memiliki 3 faksi asli untuk bersaing, tetapi juga memperkenalkan banyak kekuatan seperti Istana Jiwa, Tahta Suci, dapat dikatakan menjadi cukup rumit. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti, jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak, terima kasih.